Salam, salam sehat dan semangat selalu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan membahas bahan khotbah untuk Minggu Okuli, tanggal 7 Maret tahun 2021. Bahan tersebut diambil dari kitab Keluaran pasal 20, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca untuk kita semua. Mari kita ikuti. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada khotbah minggu lalu yang diambil dari surat Roma pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-25, Paulus secara eksplisit menyatakan bahwa manusia diselamatkan oleh karena imannya, bukan karena hukum Taurat. Pernyataan itu merupakan kesaksian Paulus untuk meneguhkan iman orang-orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit dari kematiannya. Sekaligus kritiknya yang keras terhadap orang-orang yang berusaha memperoleh keselamatan dengan menjalankan perintah hukum Taurat. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Taurat Yahudi yang dikenal juga dengan istilah Sinaitic Law, Mosaic Law atau Law of Moses, terdiri atas 613 perintah yang semuanya tertulis di dalam kitab-kitab Pentateuch, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan kitab Ulangan. Perintah-perintah tersebut terbagi menjadi 365 butir berbentuk larangan agar tidak dilakukan, dan 248 butir berbentuk perintah untuk dilakukan. Sanksi berat akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mampu menjalankan perintah dan larangan tersebut. Sanksi itu berupa hukuman pembalasan yang setimpal yang dikenal dengan istilah lex talionis, dan bahkan sampai kepada pemberian hukuman mati. Hukum Taurat sesungguhnya tidak akan rumit dan tidak akan menjadi beban berat jika pelaksanaannya tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dekalog yang dengan bahasa aslinya disebut Aseret Hat Devarim atau 10 perintah Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Dekaloglah inti dari keseluruhan hukum Taurat Yahudi, berisi perintah untuk senantiasa mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia.
Nats khotbah ini merupakan bagian pertama dari Dekalog yang menuntut kita harus senantiasa mengasihi Allah. Mengapa? Apa alasannya sehingga kita harus tetap mengasihi Allah? Pertama, karena memang perintah itu datangnya dari Allah sendiri. Biasanya jika seorang raja atau seorang pemimpin akan menyampaikan pesan kepada rakyatnya, maka pesan tersebut selalu diawali dengan pernyataan, inilah perintah atau titah dari raja. Nah, dengan memakai gaya bahasa yang sama, nats ini jelas sekali menekankan siapa yang bicara. Siapakah yang memberi perintah kepada bangsa Israel? Bukan Musa atau seorang raja biasa, melainkan Allah sendiri yang mengatakannya, sebagaimana tertulis di ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Pernyataan ini sangatlah penting menunjukkan otoritas sang pemberi firman dan wibawa firman itu sendiri, yang sekaligus sebagai materai berharga untuk didengar dan harus dipatuhi di setiap waktu dan di setiap tempat. Kedua, karena Allah yang telah lebih dahulu mengasihi umatnya. Peristiwa pembebasan dari perbudakan Mesir menjadi bukti nyata akan kasih Allah kepada bangsa Israel. Allah mendengar jeritan mereka dan berinisiatif menolong bangsa itu, karena janjinya kepada leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita bisa membaca di Keluaran 2 ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tanpa campur tangan Allah, tidak mungkin bangsa Israel mampu keluar dari perbudakan yang telah menyengsarakan mereka selama lebih 400 tahun. Konsekuensi dari orang yang telah menerima belas kasih adalah harus membalasnya dengan kasih. Orang yang telah dikasihi Allah, maka ia juga harus mengasihi Allah. Perjalanan hidup bangsa Israel merupakan gambaran perjalanan hidup kita yang juga telah dibebaskan dari belenggu dosa. Sama seperti bangsa Israel yang sangat tertindas selama di tanah Mesir. Dan tidak mungkin lepas dari semua itu jika tidak Allah sendiri yang mendengar keluhan mereka dan berinisiatif membebaskan mereka. Demikian juga kita saat ini tidak akan mungkin bisa lepas dari belenggu dosa dan kuasa maut jika Allah tidak mengasihi dan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Yohanes dalam suratnya yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16 menegaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Meskipun kita memiliki banyak sekali kelemahan dan kekurangan, maka tidak boleh tidak, kita juga harus merespon itu dengan kasih yang tulus kepadanya. Kita bandingkan dengan yang tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ketiga, bukti konkret kasih kepada Allah adalah kita tidak akan pernah menjadikan apapun yang lain menjadi sesembahan kita selain hanya Allah semata. Kata Asher Elohim Panim harus dipahami dalam konteks keagamaan saat itu, di mana seseorang, terutama raja-raja dan para pemimpin lainnya, bisa saja menjadikan dirinya sama seperti dewa, atau setidaknya manusia setengah dewa yang harus dipuja dan disembah oleh manusia lainnya.
Maka perintah ini pertama-tama dan terutama adalah personal imperatif, yaitu perintah keras agar tidak ada seorang pun menganggap dirinya sama seperti dewa yang harus ditakuti, dituruti, dipuja, dan disembah baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lainnya. Atau karena egosentrisme yang begitu tinggi menjadikan kepentingan dirinya sendiri sebagai ukuran dan penentu atas segala sesuatu. Di samping itu, penganut agama Kanani kuno dan agama-agama suku lainnya sering menjadikan makhluk lain atau benda-benda lain sebagai ilah-ilah karena kegunaan atau manfaatnya yang cukup besar, ukuran dan bentuknya yang unik, tenaga dan kengerian yang ditimbulkannya, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut ada yang di langit dan ada juga yang di bumi, seperti matahari, bulan, bintang, gunung, bukit, batu besar, kayu, dan sebagainya. Ini yang dijadikan berhala atau fetis yang harus disembah. Demikian juga makhluk-makhluk lain yang ada di atas tanah atau di dalam air, seperti singa, gajah, ular, elang, buaya, ikan-ikan besar, dan lain sebagainya, disembah sebagai totem oleh mereka. Selain dalam bentuk fisik, seperti benda-benda alam yang unik, patung, lukisan, ukiran, tulisan tangan, dan buatan tangan manusia lainnya, hal-hal lain bisa juga dalam rupa bentuk non-fisik, seperti tahyul, dongeng, mitos, ideologi, aturan, dan hukum yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, sering sekali menjadi dasar kepercayaan yang sangat dipatuhi dan ditakuti melebihi kepada Allah. Itu sebabnya Allah memberi perintah keras agar tidak ada satupun dari orang Israel saat itu dan kita juga saat ini menjadikan makhluk atau sesuatu yang lain sebagai ilah yang sama seperti Allah. Tentu hanya ada satu Allah saja di dunia ini. Tidak ada yang lain selain Dia. Menduakan atau menyetarakan Allah dengan sesuatu yang lain adalah dosa yang sangat besar karena dianggap telah menyangkal kuasa dan keesaan Allah. Keempat, tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan. Perintah ini berbanding terbalik dengan model keagamaan orang-orang Kanaan yang sering sekali menyebutkan nama dewa-dewi sembahan mereka berulang kali, baik dalam lafal doa maupun dalam ucapan sehari-hari. Penyebutan nama yang berulang kali berfungsi sebagai puja-puji dan bujuk rayu memikat hati para dewa, atau bahkan sebagai mantra pemberi daya spontan kepada yang mengucapkannya. Bagi Allah, hal itu adalah sesuatu yang tidak perlu dan sangat menjijikkan, bahkan mengarah kepada penghujatan. Itu sebabnya orang Israel merasa pantang mengucapkan tetragamaton, yaitu tulisan Yahweh, dan harus diganti dengan Adonai, yang berarti Tuhan atau Tuhanku. Ini merupakan teguran keras bagi kita atau siapapun yang sering sekali dengan sadar atau tidak sadar menyebut-nyebut nama Allah dengan sembarangan, berkata-kata demi nama Allah, namun berbuat tidak sesuai dengan kehendak Allah, bersumpah atas nama Allah, tetapi juga memaki demi nama Allah. Sungguh, Allah tidak menginginkan namanya disebut dengan sia-sia. Yang Dia inginkan adalah perintahnya dijalankan dengan penuh keberanian dan kebenaran. Kelima, mengingat dan menguduskan Sabat. Secara harfiah, Sabat berarti perhentian. Istilah ini tidak asing bagi orang-orang Israel, karena mereka pasti pernah mendengar secara turun-temurun
kisah tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Sabat menjadi perayaan kudus karena melaluinya orang-orang Israel diingatkan agar berhenti melakukan rutinitas dan beberapa aktivitas lainnya demi fokus beribadah kepada Allah. Di samping sebagai hari perhentian dan hari peribadatan, Sabat juga menjadi awal dari tahun pembebasan yang disebut tahun Yobel. Berdasarkan Keluaran 20 ayat 10, kita melihat bahwa perintah pembebasan itu harus dimulai dari diri sendiri. Barulah kepada keluarga, orang terdekat yang bersama dengan kita, hewan peliharaan, dan juga orang-orang asing yang ada di sekitar kita. Dengan demikian sejalanlah bahwa perintah peribadatan Sabat harus diimbangi dengan perintah pembebasan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya pengudusan atau kidus Sabat menjadi begitu penting dan masuk ke dalam salah satu hukum Dekalog. Namun sayangnya makna Sabat sebagai hari peribadatan, hari perhentian, dan pembebasan yang terkandung dalam Dekalog menjadi kabur akibat banyak pemimpin Yahudi membuat aturan yang begitu ketat dan tidak perlu, seperti tentang pembatasan seberapa jauh orang-orang bebas berjalan pada hari Sabat, seberapa berat beban yang bisa dipikul pada hari Sabat, seberapa banyak tali yang bisa disimpul pada hari Sabat, dan benda-benda apa saja yang boleh disentuh pada hari Sabat, dan lain sebagainya. Penyimpangan inilah yang ditentang Yesus ketika orang-orang Farisi menegur murid-muridnya yang memetik bulir gandum pada hari Sabat. Dengan jelas dan tegas, Yesus menyatakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di hadapan ahli Taurat yang mencobanya tentang apa yang terutama dalam hukum Taurat, Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Inti hukum Taurat adalah kasih terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Mengasihi Allah harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Tidak boleh tanggung-tanggung. Tidak boleh temporal atau suam-suam kuku. Tidak boleh hanya di kata-kata. Tidak boleh hanya di ide-ide atau pikiran. Tidak boleh hanya di waktu sehat atau sebaliknya, hanya ketika sedang sakit. Tetapi harus all out. Totalitas hidup kita mengasihi Allah. Harus sejalan antara iman, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan yang terpenting, bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah kita juga harus mengasihi sesama manusia. Jika tidak demikian, berarti kita sama saja dengan pendusta. Kita sudah diingatkan oleh Yohanes, jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudariku, aku mengasihi kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.